Halo, perkenalkan nama saya Indra Ari Ardian. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawakan terkait data science, rangkuman dari sesi 9 sampai 15. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan langsung. Yang pertama adalah analisis regresi, itu memahami dan memprediksi hubungan antara variabel terkait Y dan variabel bebas X. Model regresi linear, persamaan Y beta O plus beta 1 X plus sigma. Asumsinya, hubungan linear error bebas dari X, error memiliki index atau rata-rata 0 dan variance konstan, serta tidak berkorelasi. Untuk penerapan dari analisis regresi ini adalah contohnya prediksi harga rumah berdasarkan ukuran dengan contoh B1 0, 977 yang menunjukkan peningkatan harga rumah sebesar Rp109.770 untuk setiap penambahan satu kaki persegi. Itu adalah penerapan dari analisis regresi dengan persamaan sebagai berikut yang sudah ada di slide, yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X plus sigma. Berikutnya ada hubungan dua perubahan kategori. Kontingensi digunakan untuk melihat antara dua perubahan kategori. Dengan contoh berikut, hubungan antara jenis kelamin dan preferensi tangan dominan, kidal atau tidak. Analisis jika tidak ada hubungan proporsi tangan kidal akan sama antara pria dan wanita. Seperti dilihat dalam contoh di sini, ada tabel ya, hand preference, gendernya ada female dan male atau perempuan dan laki-laki, dan hand preference-nya ada kiri, left, dan right, kanan. Nah, spesifiknya sebagai berikut. Ada female yaitu dengan nilainya 12, dia menggunakan left 12 orang. Terus kemudian ada female juga dengan menggunakan tangan kanan yaitu 108. Kemudian ada laki-laki, di sini ada hand preference yang kiri atau kidal itu 24 dengan menggunakan tangan kanan dengan jumlah 156. Nah, di bisa dilihat bahwa jumlahnya itu yang kiri, yang perempuan kidal dengan tidak kidal yaitu 120. Kemudian eh, laki-laki dengan kidal dan tidak kidal jumlahnya adalah 180. Total dari semua laki-laki dan perempuan yang tidak kidal itu 108 ditambah 156 yaitu 264. Kemudian total dari laki-laki dan perempuan yang kidal adalah 12 plus, plus atau ditambah 24 sama dengan 36. Seperti itu penerapan dari dua peubah kategori dari tabel kontingensi. Kemudian, bagaimana cara mengubah pohon keputusan menjadi aturan? Pohon keputusan digunakan untuk membuat aturan berdasarkan atribut yang ada. Contohnya, ada aturan berikut. Jika cuaca cerah dan angin lambat, maka akan bermanis. Konjungsinya dan dinjungsi digunakan untuk mengkombinasikan atribut dalam aturan and dan or dalam digital, penerapan digital. Di sini ada contoh yaitu berat, jenis kelamin, rata-ratanya tidak, underweightnya tidak, overweightnya
ada overweight juga, jenis kelamin, ada eh, wanita dan pria. Kemudian diturunkan lagi dari pria ini mempunyai usia, ada yang muda dan juga tua, di mana R1 sama dengan if berat sama dengan rata-rata atau berat sama dengan underweight, kemudian hipertensi sama dengan tidak. R2 jika berat sama dengan overweight dan kelamin sama dengan wanita, kemudian hasilnya adalah hipertensi sama dengan iya. Kemudian ada lagi R3 jika berat sama dengan overweight and sama dengan pria dan usia sama dengan muda, kemudian hasilnya hipertensi atau iya. Dan jika berat sama dengan overweight dan kelamin pria dan juga usia tua, kemudian hipertensinya sama dengan tidak. Itu adalah salah satu contoh dari bahan keputusan menjadi aturan. Nah, dalam manajemen data, di mana manajemen data ini adalah pengaturan dan pengolahan di pengolahan data di institusi sebagai daya berharga. Prosesnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan data. Kemudian ada entry dan coding data. Proses memasukkan dan mengkodekan data untuk analisis lebih lanjut. Nah, dari awal manajemen data, kemudian kita menuju ke entry dan coding data. Untuk uh, melakukan atau proses pengkodean data untuk analisis lebih lanjut. Mengapa coding data? Karena kita uh, akan membuat atau mempresentasikan datanya berupa visual. Itu misalkan ada data analisis berupa atau data statistik berupa chart atau diagram, dan data tersebut bisa dibaca atau mengerti lebih mudah oleh orang. Itu kenapa? Karena datanya harus di-entry dan juga harus di data seperti itu. Selanjutnya ada clustering. Clustering ini mempunyai definisi teknik untuk membagi data ke dalam berdasarkan kesamaan, karakteristik, jenis clusteringnya, ada partitioning, misalkan k-means, atau rata-rata k dengan rata-rata, hierarchical, hierarchical, seperti single lineage, dan complete lineage. Overlapping, contohnya fuzzy atau Siemens. Hybrid menggunakan beberapa metode. Clustering, ini penerapannya adalah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti eksplorasi data, text mining, dan analisis web. Itu adalah clustering. Dia clustering ini lebih ke analisis ya, berupa data juga, mining juga, dan juga uh, digunakan dalam analisis web juga seperti itu. Kemudian kita beralih ke big data. Karakteristik volumenya besar, karakteristiknya adalah big data yaitu volumenya besar, kecepatan yang tinggi, beragam jenis data, nilai besar, dan keakuratan sulit dipastikan. Teknologinya biasa yang digunakan adalah NoSQL, yaitu database seperti MongoDB, Cassandra, atau dari GCP itu ada Firebase, banyak yang untuk Cockroach, banyak lagi yang lain. NoSQL ini, karena NoSQL ini
biasanya digunakan untuk clustering data yang besar dan juga uh, resource yang atau latency yang gede, gitu. Jadi NoSQL ini tidak membutuhkan relation data, tidak seperti RDBMS yang menggunakan yang perlukan si data. NoSQL ini tidak membutuhkan relasi data. Jadi pengaksesannya atau akses datanya lebih cepat seperti itu. Kemudian ada Hadoop. Hadoop ini adalah salah satu framework untuk memprosesan data besar dengan klaster komputer. Nah, dengan Hadoop ini mempermudah kita untuk clustering dan pemrosesan data yang sangat besar. Hmm. Untuk contoh implementasinya, ini ada platform Twitter dan Facebook yang menghasilkan dengan jumlah besar setiap hari karena Twitter dan Facebook ini jangkauannya adalah seluruh dunia. Setiap kebanyakan negara menggunakan Twitter dan Facebook. Jadi menggunakan NoSQL atau Hadoop ini sangat memungkinkan untuk operasional dari Twitter dan Facebook ini. Di bawah ini ada contohnya, yaitu ada tiga, itu volume, variety, dan velocity. Itu sama-sama berkaitan. Misalkan antara, yaitu yang pertama volume. Volume data yang super besar kondisi saat ini, mulai puluhan terabyte hingga puluhan petabyte. Contoh VLDB atau DWS. Ada variety juga, jenis data yang sangat beragam, terstruktur, tak berstruktur, setengah berstruktur. Kemudian ada velocity, yaitu frekuensi munculnya data dan frekuensi data dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik. Contohnya OLTP. Nah, ketiga dari volume, variety, dan velocity ini ditentukan akan menjadi big data. Ketiganya adalah saling berkaitan dan saling membutuhkan. Big data itu pasti ada volume yang besar, variasinya, terus velocity. Itu untuk big data. Kemudian ada implementasi data mining dengan rapid miner. Ada diketahui bahwa rapid miner itu adalah perangkat lunak untuk persiapan data, visualisasi, dan modelan statistik. Komponennya antara lain adalah Rapid Miner Studio, server, Radu, dan juga cloud. Penggunaannya biasanya adalah linear regression, menggunakan Rapid Miner untuk analisis regresi linear, text mining, menggunakan Rapid Miner untuk analisis teks, big data menggunakan Rapid Miner untuk analisis data besar dengan Hadoop. Nah, di bawah ini adalah contohnya. Ada database-nya, eh, kemudian data warehouse, kemudian setelah ke data warehouse, dia ada ke task relevan data. Kemudian dari task relevan data ke data mining, kemudian pattern evaluation, dan berubah menjadi knowledge yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ini prosesnya bisa saling berputar ya, atau looping seperti itu. Dari pemrosesan juga yang ini berupa pengetahuan, kita simpan juga ke database, lanjut muter langsung ke sampai vector evaluation. Bisa juga ke langsung task relevance data atau ke data mining, seperti itu ya, tergantung kebutuhan untuk langsung diproses oleh pattern evaluation, kemudian dikonsum oleh manusia sebagai pengetahuan, seperti itu. Kemudian ada business intelligence atau BI untuk big data, BI tools, sistem dan aplikasi yang mengubah data operasional menjadi pengetahuan untuk mendukung keputusan. Metodologinya adalah tahapan proses yang dibutuhkan untuk implementasi BI atau BI tools.
Business intelligence termasuk pemahaman kebutuhan bisnis dan analisis data masa lalu. Ini di sini ada eh, 4 kategori ya, ada challengers, leaders, visionaries, dan niche player. Di sini terlihat bahwa niche player dan visionaries adalah mendominasi ya untuk bisnis intelijennya. Visionaries ini terdiri dari SAP, AS, IBM, Salesforce, Clean Storage Data, Zoom Data, MicroStrategy, TIBCO Software. Niche player itu ada Alteryx, Burst, Oracle, Go International, ThoughtSpot, Timo, Tomo maksudnya, Information Builder, Yellowfin, Logi Analytic, Pyramid Analytic, Datamir, Pentaho. Itu adalah bisnis intelijen. Dilihat bahwa challenge itu tidak ada kualitas datanya untuk itu. Maksudnya lebih jarang orang-orang untuk mengakses challenge ini. Ini ada leadersnya, ada beberapa cuma pakai Click, Tableau, atau Microsoft untuk toolsnya. Uh, ini, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk UAS kali ini. Terima kasih juga untuk dosen Ibu ini yang telah mengajar dari sisi awal sampai sekarang juga, sampai UAS sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.